Infinix Hot 60 Pro ini menurut gue HP di harga 2 juta pas paling worth it di harganya. Infinix membunuh kompetitor lagi ya, the usual King Phoenix. So, mari kita langsung aja review Infinix Hot 60 Pro setelah 2 minggu rilis. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Infinix Hot 60 Pro. Let's go, yang pertama kita bahas untuk harga dan speknya seperti biasa ya. Untuk harga sendiri, gue beli ini di 2 juta pas untuk yang varian 128GB, untuk yang 256 kalian nambah sekitar 200 ribuan di 2,2 jutaan. Menurut gue sih worth it ya, nambah 200 ribu, storage langsung nambah 2 kali lipat. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper, gue taruh semua linknya ada di deskripsi. Untuk spek bisa kita lihat ya, cepet aja dia pakai MediaTek Helio G200 Ultimate yang pretty much itu kayak G100 atau G90, G95 maksud gue, G99 juga sama aja, itu rebrand dengan clock speed GPU jadi naikin dikit. Sisanya dia banyak seperti baterai yang besar, 45 watt fast charging, ada AI, dan yang lain-lain. Seperti itu untuk spek singkatnya. Kita langsung aja bahas bagaimana untuk si desain dan displaynya. Desain sendiri, pertama untuk desain belakang menurut gue sih ini cukup bagus. Gue desainnya suka. Ngingetin gue sama Huawei P30 Pro, cuma memang agak sedikit norak aja gradasinya. Padahal warnanya sendiri gue suka, cuma gradasi gitu ini bener-bener kayak zaman pandemi 2020 ya, desain-desain HP-nya kayak Redmi Note 7, Redmi Note 8, dan kawan-kawan seperti itulah. Tapi overall sih, bodi belakang it's okay, dan kameranya juga dia nggak bulek besar gitu kayak banyak HP 2 jutaan. Simple di kiri, discreet, gue suka. Sedangkan untuk layar depan ini bagus banget ya, dia full screen dot display, bezel kanan kiri atas ini tipis banget loh untuk harga HP 2 jutaan, kayak HP 3-4 jutaan, gila. Cuma memang untuk bezel bawahnya ini kelihatan ya, HP 2 jutaan agak tebal dibanding bezel yang lainnya. Cuma it's okay lah, desain sendiri udah bagus banget di harga 2 jutaan. Dan yang gak kalah bagusnya juga dari display quality-nya, ini absolutely insane ya. Display quality-nya ini menurut gue terang banget, warnanya vibrant, viewing angle-nya bagus, kontrasnya bagus juga, dan gambar kerasa jernih, enak banget buat nonton film. Ini di harga 2 juta pas menurut gue layar paling bagus sih, AMOLED-nya bagus banget, hands down. Gak cuma itu juga, ini yang bikin gue agak sedikit kaget, visibilitas di bawah sinar matahari. Bisa kita lihat tuh, itu lagi terik banget di full brightness. HP ini terang, masih kelihatan terang, masih usable, masih bagus layarnya. Ini malah bisa ngalahin HP flagship loh kayaknya untuk visibilitas di bawah sinar matahari. Terang banget ya, gila, keren. Dan untuk haptiknya, sayangnya nggak bagus banget. Haptiknya ini kerasa kayak haptik murahan, kedengeran suara bes-bes daripada pek-pek. Tapi overall, haptiknya kerasa powerful dan nggak cempreng lah, masih basic gitu, masih enak, cuma memang kualitasnya bukan bagus menurut gue. Dan bagaimana untuk kualitas biometrik sendiri? Biometrik juga ini di harga 2 juta pas, udah optical fingerprint, yes, insane ya di harga segini. Kecepatannya gimana? Cepat, akurat, cuma memang gak sebagus optical fingerprint 45 jutaan. Jadi kalau misal tangan gue tuh kering banget, kadang-kadang dia suka gak mau nge-scan. Tapi overall, most of the time, gak ada masalah. Terus untuk audio quality, gue mau bahas pertama audio quality via headphone jack. Ada headphone jack di harga segini ya, mantap, dan posisinya di sebelah kiri, sebelah USB Type-C 2.0-nya. Bagaimana kualitasnya? Gua tes pakai IEM Clean Ear Daybreak. Itu IEM yang gak butuh banyak power sebenarnya, tapi di HP ini amplifiernya agak sedikit jelek menurut gue. Di volume 80% baru kerasa kelas ya, sampai ada warning kayak raise volume bakal ngerusak kuping. Padahal itu masih kecil suaranya gitu, baru kerasa enak. Sekitar 75-80% itu baru kerasa keras. Jadi amplifiernya kurang oke, dan untuk si deck-nya juga kurang oke juga menurut gue. Clean Ear Daybreak tuh IEM yang rich banget, pas dicolok ke sini memang si suara richness instrumennya hilang, jadi kayak agak sedikit mendelap gitu ya. Soundnya juga agak sedikit sempit, tapi at least dia masih bisa nge-keep vokalnya lumayan jernih. Seperti itu sih experience gue. Dan kalau misal speakernya, ini kontras gak kayak headphone jacknya. Speakernya ini bagus banget. Speakernya dia dual speaker atas bawah, dan di harga 2 juta pas ini speakernya bagus. Sound size-nya udah oke. Sound balance-nya cukup bagus, tapi yang bikin bagusnya dia bassy, suaranya jernih, vokal juga nggak cempreng sama sekali, jadi masih kerasa imersif kalau nonton film. Masih bagus banget ya, biasa kan di harga segini suaranya kayak cempreng gitu, ini masih solid gitu. Jadi ya, untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, kalian bisa lihat sendiri deh. Check it out. Next kita check it out.
Next kita bahas untuk kamera quality. Jadi kamera belakang dia di 50 megapiksel dan untuk kamera depan dia ada di 12 megapiksel. Semua kamera tadi ya depan belakang bisa nge-record di resolusi 2K 30 fps atau Full HD 60 fps. Kalau Infinix tahun depan bisa ngerilis HP 2 jutaan yang bisa 4K sih gila ya, tapi ya sekarang 2K aja sih udah cukup oke. Kita bahas dulu gimana kualitas fotonya. Kualitas foto di Infinix juga oke, capture time-nya bagus, gambarnya bagus, gue suka, dan overall kerasa detail, autofocusnya bagus, warnanya oke, dynamic range oke, no problem. Cuma memang yang gue agak kurang suka mungkin dari si exposure-nya ya, dynamic range gitu, agak sedikit kurang, tapi di harganya sih udah lebih dari bagus, udah bagus banget malah. Terus untuk foto selfie bisa kita lihat juga bagus ya, capture time-nya oke, bisa nge-capture dengan baik, dan Infinix sekarang smoothing-nya nggak parah banget, jadi nice, detailnya bagus. Cuma kalau misal foto di belakang sinar matahari yang terang, dia agak sedikit struggling. Terus untuk video recording tadi gue udah bilang dia bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps, 2K 30 fps. Jadi untuk sampelnya gue bakal tes di 2K 30 fps dan Full HD 60 fps ya. Ini dia sampelnya, check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 2K 30 fps di Infinix GT60 Pro, Infinix Hot 60 Pro kebanyakan series. Dan fokusnya seperti ini. Untuk stabilisasi kalau gue jalan, nggak stabil-stabil banget, tapi cukup lah ya, udah ada stabilisasinya. Zooming bisa 10 kali, cuma langsung jitter kayak gini dan seperti itu. Di 30 fps, gue nggak tahu kelihatannya jitter atau enggak karena ini hanya di view doang, tapi overall kualitas sih oke ya, detailnya bagus, fokus juga dia lumayan oke. Kalau bisa kita ganti ke 4K 30 fps, 1080p 60 maksudnya. Nah, 1080p 60 seperti ini lebih smooth, stabilisasi sepertinya sama aja, cuma kerasa lebih enak ya, lebih smooth ini. Kualitas juga lumayan bagus di harganya. Dynamic range oke, masih bagus, dan overall masih oke sih, seperti ini. Smooth banget juga, so that's good. Kita langsung aja ke gaming performance. Pretty good. Langsung aja kita moving on ke gaming performance-nya. Seperti biasa, gue udah tes yang lebih detail main Wuthering Waves sama Zero Zone Zero. Kemarin di channel yang satu lagi, namanya Step Test Wibu Game, itu lebih detail pastinya. Kalau misalnya kalian gamer, mendingan ke video itu aja. Karena di video ini gue bakal tes satu game aja, WUWA dan in summary. Jadi bisa kita lihat itu untuk main WUWA, gue di settingan low setting, FPS-nya 60, gue matiin si FSR-nya. Dan pas awal-awal main bisa kita lihat itu cukup smooth ya, FPS memang nggak sampai 60, kalau exploring kira-kira 40-an, kalau combat sekitar 30, paling buruk 20-an. Tapi menurut gue masih playable dan masih nyaman, masih responsif juga. Tadi awal si Cartetia pas ultinya itu belum ngerender karena ini pertama kali ya, jadi pas gue ulti itu pertama kali, jadi dia belum ngerender fully, tapi setelah itu sih nggak ada masalah. Overall gameplay sendiri terasa oke lah, masih enak, masih nyaman, dan MediaTek Helio G200 memang udah tua banget ya, itu chipset yang di rebrand beberapa kali. Semoga sih MediaTek nge-improve yang barunya gitu, karena ini udah tua banget, tapi memang clock speed tambahan agak sedikit ngaruh, jadi sedikit lebih smooth dibandingkan Tecno Camon, dan HP-nya juga ini nggak panas-panas banget, hanya anget aja, jadi mungkin thermal manajemennya juga cukup oke. Seperti itu. So, next kita bahas bagaimana untuk UI experience di HP ini. Ini menurut gue salah satu selling point terbesar ya, selain kualitas kamera dan layarnya yang flagship level, UI experience di Infinix Hot 60 Pro ini salah satu selling point paling besar. Kenapa? Karena pertama dari software sendiri, software support ini Infinix pertama kali untuk HP 2 jutaan, software supportnya 3 tahun dan security patch 5 tahun. Gila nggak tuh? Jadi kalau misalnya kalian pengen beli HP ini terus pengen kayak untuk kedepannya, untuk future proofing, ini udah nggak ada masalah ya. Brand-brand lain harus mulai ngikutin tuh, at least 3 tahun untuk harga segini. Kalau ada yang bisa 4 tahun, it's even better gitu. Itu yang pertama, dan yang kedua untuk UI-nya sendiri, gue suka ya. Infinix pas dulu rilis ya, pas dulu zaman pandemi masuk ke Indonesia, kayak Infinix Smart 9 gitu, yang zaman-zaman dulu lah gitu ya. Awal-awal dia masuk, gue sih agak kurang suka sama OS-nya karena kerasa banget kayak unpolished dan kayak belum mature aja gitu. Tapi sekarang untuk UI-nya sendiri, dia udah much better. Gue suka banget sama refresh XOS 15-nya ini, bisa kita lihat XOS. Gue suka banget dibanding sama HyperOS, malah gue lebih prefer ini, kerasanya lebih solid, lebih optimized, dan lebih smooth aja gitu. Kalau bisa dibanding sama kayak Oppo atau Vivo sih ya, gue lebih prefer Oppo ColorOS atau Vivo Vantage ya, even Origin OS, tapi dibanding sama HyperOS ini much better. Dan untuk day to day juga ini kerasa smooth ya, bisa kita lihat tuh launching aplikasi, YouTube animasinya kerasa oke, smooth, bagus lah gitu. Dan juga
ada beberapa AI feature seperti di kanan bisa kita lihat di sini ada tombol ya kayak dari metal gitu. Jadi ada 3 tombol, agak unik emang ini HP. Kalau kita press and hold dia bakal ngeluarin AI-nya si Infinix, dan ini tuh pakai DeepSeek lagi, pakai DeepSeek R1, jadi lumayan advance. Dan AI yang lain seperti Circle to Search yang paling gue pakai, dia ada juga ya. Jadi Infinix memang di HP murahnya udah full of AI sih, udah bagus menurut gue. Dan Circle to Search sekarang udah makin banyak, kayak even di HP murah pun udah ada, so that's nice. Seperti itu. Dan untuk UI sendiri gue bisa bilang ini sangat bagus banget ya. Terus untuk DRM Info dia udah support color gamut juga, nice. Dan sudah Wi-Fi L1, jadi kalau misalnya kalian mau nonton F1 di video, mau nonton Kaiju Hachigo di Netflix, kalian bisa nonton tanpa ada masalah di high resolution. Apalagi ini layarnya bagus gitu ya, amazing. Speakernya juga oke lagi. Terus next, bagaimana untuk battery life-nya? Baterai di HP ini dia punya baterai yang tadi gue bilang lumayan besar di 5160 mAh baterai. Dan kualitas baterai ini sangat bagus karena memang G200 chipset, bukan chipset panas ya, bukan chipset yang boros, jadi bisa tahan lah 2 hari tanpa ada masalah. Kalau misalkan kalian pakai HP ini sebagai HP kedua sih seminggu juga bisa gitu kalau misalkan jarang pakai ya, tapi untuk light medium usage lah itu bisa bertahan 2 hari tanpa ada masalah, no problem. Dan tadi gue bilang fast charging juga dia bisa di 45 watt, untuk harganya udah cepet lah sama kayak S24 Ultra gue. Jadi cuma segitu aja untuk reviewnya. Dan kelemahannya kira-kira apa sih di HP ini? Sebenarnya di harga segini susah nyari kelemahannya, dan ini udah insane banget ya. Biasanya gue kalau kelemahan tuh bakal bilang harga segini Infinix tapi softwarenya kurang oke. Sekarang softwarenya udah bagus. Terus biasanya gue bilang harga segini tapi software supportnya cuma setahun. Sekarang udah 3 tahun. Jadi unek-unek gue yang ada di HP murah kayak gini sekarang udah ditangkis semua sama Infinix gitu ya. Gue nggak tahu servisnya gimana Infinix, mungkin kalian yang udah lebih tahu bisa komen di bawah. Tapi kalau misal gue mau kasih kelemahan mungkin hanya dari headphone jack-nya aja mungkin ya. Dia headphone jack-nya tuh memang kurang bagus gitu untuk kalau misal kalian nge-plug-in IEM yang agak mahal kayak 500 ribuan, dia agak kurang gitu, nggak bisa ngeluarin semua potensial suara IEM-nya, tapi it's okay lah, gue nggak bisa komplain banyak, dan itu cuma nitpick aja. Udah ada headphone jack juga udah syukur gitu. Dan satu juga mungkin ini sedikit nitpick kecil, kalau misal kita lagi matiin si auto rotate-nya, mana ya auto rotate nih, bentar. Oke, tadi delete. Jadi ya mungkin cuma segitu aja sih untuk kelemahannya. Gue nggak ada kelemahan lain yang gue rasa, dan itu juga kelemahannya hanya nitpick kecil. Overall sih ini untuk HP baru di harga 2 juta pas untuk yang base model, atau 2,2 untuk yang 256 GB-nya yang gue lebih rekomen. Konklusinya sih kalau misalkan lagi nyari HP 2 juta, ini udah itu aja sih. Nggak ada kayak HP yang lebih bagus dari ini ya. Chipsetnya memang agak sedikit kelemahan G200, tapi di harga segini sih gue nggak bakal komplain. Aspek lain seperti layar ini absolutely di atas harganya, malah even hampir flagship level untuk visibilitas di bawah sinar matahari. Kualitasnya bagus. Jadi untuk konklusinya sih ini HP worth it banget. Kalau misalkan lagi nyari HP all-rounder di harga 2 juta pas yang bisa tahan lama, ini menurut gue worth it. Kalau misalnya gue mau kasih rating, ini HP gue kasih rating 9 dari 10 deh. Nice. So, cuma segitu aja untuk full reviewnya si Infinix Hot 60 Pro. Overall sih gue sangat satisfied banget ya. King Phoenix did it again. Thank you for watching. Jangan lupa dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye.